Tapi karena sekarang aku butuh jasa kamu ya, yang lebih dalam, kamu harus mau menemani klien aku ini ya dengan baik. Semua perempuan yang bekerja seperti ini udah pasti karena terpaksa, Intan. Karena mereka juga harus memenuhi ekonomi mereka. Tapi ya udahlah, ini juga udah jalan kita kan. Intan, kamu bisa cek rekening kamu. Aku tadi juga udah janji 10 juta kan. Walaupun kamu bilang tarifnya cuma 2 juta. Cuman sesuai dengan perjanjian tadi, kamu gak usah ajakin Cinta buat jadi cewek bayaran lagi. Aku kok masih belum datang ya? Alhamdulillah untuk pembuatan lapangan sepak bola di kantor juga udah selesai. Jadi nanti aku tinggal bilang sama Agung aja, tinggal kasih tribun yang lebih bagus lagi. Oh iya, sekarang aku kan juga udah janjian sama Intan buat ketemu sama Cinta. Mending sekarang aku langsung jalan aja ya. Takutnya Intan juga udah duluan nyampe sana, nanti aku malah gagal lagi ketemu sama Cinta. Ya udah deh, mending aku langsung jalan aja. Mending aku nungguin Intan di sini deh. Sebenarnya repot juga ya kalau misalkan Cinta tahu orang yang bakalan bayar dia itu aku. Pasti dia juga gak mau. Ntar aku harus briefing Intan dulu nih. Lagian Intan juga kurang ajar banget. Kenapa sih dia ngajakin Cinta buat kerja begituan? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Kerja jadi cewek bayaran kan hasilnya juga gak halal. Tapi aku juga percuma kalau misalkan cuman ngasih nasihat tapi aku gak bisa berikan kerjaan buat Intan dan Cinta. Mending aku ngasih mereka kerjaan. Lagian di kantor juga lagi buka lowongan kerja kan. Jadi aku juga butuh banyak karyawan sekarang. Sangat disayangkan, Cinta orangnya baik, cantik, tapi malah mau kerja begituan. Ini mumpung Cinta masih belum sampai bekerja, jadi aku orang pertama yang pesan dia. Jadi aku bakalan ngasih uang berapapun buat dia asalkan dia nggak kerja beginian lagi. Dan Intan kayaknya juga aku harus kasih kerjaan biar dia juga gak ngajakin orang-orang buat kerja gak benar kayak dia. Tapi ngomong-ngomong dia kok belum datang ya? Apa mungkin dia gak jadi lagi ke sini? Ya udah deh, mending aku tungguin aja. Duh, aku juga lupa gak bawa jam tangan lagi. Kan ada handphone ya. Ya udah deh, coba aku ntar tunggu sampai 20 menit lagi. Kalau misalkan dia gak datang, paling lama 30 menit lah. Dia sampai gak datang, aku tinggal pergi aja. Aku harus cari cara lain buat nemuin si Cinta. Ya udah deh, Din, sekarang aku tungguin di sini aja. Ini pacar aku mana ya? Belum datang, padahal janjinya udah jam segini. Awas saja kalau dia itu gak datang dan ngebatalin orang yang mau make jasa Cinta. Aku bakal putusin dia, dan pastinya gak bakalan ada laki-laki satupun yang mau pacaran sama dia. Secara nama dia udah tercemar. Tapi kemana ya? Phone aja dah. Iya, aku tunggu dulu. Sayang. Maaf ya. Kamu kok telat sih?
Hah? Iya, maaf ya, soalnya tadi masih ada urusan lain. Urusan apa? Hah? Ya. Sama laki-laki? Ya enggak dong. Awas aja kalau kamu tuh bermain sama laki-laki tanpa sepengetahuan aku. Hah? Bukan setia sama kamu, ngapain aku selingkuh sama kamu? Oh ya, Maksudnya selingkuh dari kamu. gimana? Orang yang pakai jasa cinta. Jadi dong pastinya. Tapi aku mau ketemu sama ini, Sama siapa? yang Sama mau ketemu orangnya? sama Sinta gitu. Ya udah, kamu tahu kan tarifnya berapa? Hah? Jangan Iya. sampai kamu terlena. Kalau dia tuh nawar harga. Hah? Kamu kalau bisa, Sinta harganya harus tinggi. Dan pasti banyak yang mau pakai jasanya Sinta. Kamu tuh sendiri kan? Sinta itu orangnya cantik. Dan dia itu masih ya bisa dibilang fresh lah. Ya enggak? Tenang aja, kalau sama aku semua aman. Kamu jangan aman-aman doang. Hah? Minggu yang lalu kamu tuh ngomongnya seperti itu. Tapi malah di cancel. Hah? Ya lagian orang itu nyebelin. Ya udahlah, yang penting hari ini kita harus sesuai rencana kita. Dan ingat, nanti malam kamu jangan kemana-mana. Soalnya aku udah janji sama teman. Dan dia itu mau pakai kamu. Kenapa? Gak mau? Hah? Capek? Ya udah. Ya tapi Apa? Tapi apa? skincare gimana? Udahlah, kamu tenang aja kalau masalah itu, ya. Kalau Iya masalah tambahin perawatan, dong. kalau masalah perawatan ya, kamu tenang aja. Yang penting kamu jangan mengecewakan konsumen kita. Hah? Kamu harus cantik ya. Kamu harus ya seperti biasa lah melayani tamu kita dengan baik. Dan untuk nanti malam kamu gak usah minta jatah sama aku, ya. Karena kemarin aku kalah main sama temen aku. Oke? Ya, Apalagi? sebenarnya capek sih. Tapi kenapa? Aduh. Ya udahlah. Terus sekarang bentar lagi kamu mau kemana? Ya aku mau ke Sinta lah. Aku mau ngomong sama dia. Dan aku ingatkan sama kamu jangan macam-macam sama Sinta ya. Karena aset kita cuma Sinta yang sekarang banyak peminatnya. Kalau Sylvie ya Putri, kamu tuh sendiri udah gak terlalu dilirik sama orang yang pakai jasa dia. Iya. Kamu jangan sampai buat kasar sama Sinta. Kalau sampai Sinta itu kabur dan gak mau bekerja lagi sama kita, aku bakal putusin kamu, ya. Dan aku bakal. Itu kamu. Kenapa? Apa sekarang kamu punya perasaan sama Sinta? Punya perasaan atau enggaknya, ya, bukan urusan kamu. Tahu enggak? Karena aku pacar kamu, ya aku harus tahu lah. Kamu lucu ya? Selama ini kamu kemana aja? Aku biasa bermain sama cewek-cewek lain. Kamu gak marah? Kok baru sekarang kamu nanyain? Aku punya perasaan gak sama Sinta? Udah, yang penting pekerjaan kita ya aman dan kita dapat uang. Kalau masalah perasaan kamu jangan tanyakan sama aku. Jangan sampai gagal ya orang yang pakai jasa Sinta ya. Kalau enggak aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Oh ya, tarifnya dimahalain. Ya. Intan masih belum datang. Kalau mending aku tinggal aja ya. Udah hampir 30 menit. Kayaknya aku harus cari cara lain deh buat nemuin Sinta. Lah, ini dia. Kamu gimana sih kok lama banget? Aku udah dari tadi nungguin. Ya maaf. Jadi gimana? Kamu udah bilang sama Sinta? Bentar lagi aku mau ketemu Sinta, biar pacar aku yang bilang sama Sinta. Oh, Tapi beneran kan kamu mau sama Sinta? gini ya Intan. Gimana ya? Kamu nih sebenarnya juga
harusnya mikir. Sinta itu kan orangnya polos. Dan ngapain kamu masih ajakin dia kerja begituan? Ya cukup kamu aja lah. Jangan ngajakin orang lain yang latar belakangnya gak ada ya nama buruk seperti kamu. Ini aku mohon maaf, aku bilang begitu sama kamu. Emang kamu juga gak ada kerjaan lain apa? Ya aku mau kerja apa lagi? Aku juga bingung mau kerja apa, apalagi kan sekarang tuh cari kerjaan susah banget. Ya udah, apalagi aku juga didukung sama pacar aku sendiri. Ya pacar kamu juga gak bener tuh. Jadi ya udah deh, sekarang gini deh. Aku bakalan bayar berapapun, tapi kita harus bikin perjanjian. Setelah aku bayar sama kamu gak usah ngajakin Sinta lagi bekerja begituan. Kamu kan tahu sendiri, aku suka banget sama Sinta dari SMA. Dan kalaupun dia tahu kalau misalkan aku yang mau bayar dia, pasti dia juga gak bakalan mau, pasti malu dia sama aku. Tapi gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya. Jangan bilang nggak bisa dulu dong. Kamu juga bakalan aku jamin, kamu bakalan dapat kerjaan yang enak. Jadi kamu tinggal ngomong aja sama pacarnya. Gimana? Serius? Ya serius. Dan untuk bayaran yang Sinta aku bakalan tetap bayar kok sama kamu. Tapi kamu harus janji sama aku, kamu gak usah ngajakin Sinta. Dan kalau perlu ya kamu gak usah kerja begituan. Ya kamu pokoknya tenang aja deh. Aku bakalan tanggung jawab sama ucapanku. Tapi yang terpenting aku minta tolong sama kamu, Sinta jangan diajakin kerja begituan lagi. Jadi cewek bayaran juga bukan kerjaan yang baik. Dan pendapatannya pun gak bakalan berkah. Iya. Tapi aku coba konsultasi dulu sama pacar aku. Ya udah deh, kan sekarang kamu juga mau nemuin Sinta. Kamu ntar lagi kirim lokasinya. Aku juga masih mau transfer uangnya ke kamu. Jadi aku juga masih mau ngubungin asisten aku buat transfer ke kamu. Kamu tinggal kirim aja rekeningnya sama aku. Oke. Emang berapa sih? Ya kalau untuk semalam sih biasanya, kalau untuk Sinta sih 2 juta. Aku bakalan bayar 10 juta. Aku juga gak bakalan pakai Sinta kok. Aku pengen dia berubah. Karena dia masih belum sempat kan kerja beginian sama orang lain. Jadi ini mumpung pertama kali, jadi aku orang pertama yang mau bayar dia. Jadi aku gak pengen lah dia rusak cuma gara-gara ajakan kamu. Ya udah, tapi kamu nunggu kabar dari aku juga. Ya udah deh, pokoknya ntar kamu kirim lokasi sama aku. Jadi ntar jangan lupa juga kirim. Ya udah kirim sekarang aja. Kamu nih ada-ada aja. Masa orang kayak Sinta kamu ajakin kerja begitu kan sih? Tuh udah masuk. Ya udah ntar aku kirim. Udah mending sekarang kamu temuin pacar kamu kirim lokasi. Di sana kan juga ada Sinta kan. Jadi aku minta tolong juga Sinta jangan kamu kasih tahu kalau misalkan aku orang yang mau bayar dia. Iya, tenang aja. Ya udah deh, mending sekarang kamu langsung jalan aja. Ya udah. Ada aja deh. Masa Sinta anak baik-baik diajakin buat kerja begituan. Kayaknya aku harus seperti Agung deh. Biar Agung juga ntar nyamperin aku. Halo Gung. Gung, aku minta tolong, di ruangan kantor ada handphone aku. Jadi aku butuh itu Gung. Ini mau transfer uang. Soalnya ya ada di handphoneku yang satunya. Ya udah, lokasinya ntar aku kirim. Oke. Ini aku sambil nunggu kabar dari Intan. Aku mending pergi makan dulu ya. Soalnya kan aku juga masih belum makan. Intan ya ada aja deh. Masa Sinta diajakin kerja jadi cewek bayaran sih? Untung aku segera dapat info. Ya udah deh. Ini sekarang aku langsung pergi makan dulu. Ntar aku langsung pergi ke tempatnya yang mau ditunjukin sama Intan. Duh, ini si David sama si Intan kemana sih? Ya udah deh, aku tunggu di sini aja. Kebiasaan deh. Mereka kalau ngajakin aku ketemu, pasti di tempat beginian. Kan serem, tapi ya mau gimana lagi. Meskipun dalam hatiku yang paling dalam, aku udah gak mau berkecimpung di dunia seperti ini, ikut gabung sama Intan dan David.
Tapi ini adalah satu-satunya jalan buat aku untuk memperbaiki ekonomi keluarga aku. Karena kan aku adalah anak satu-satunya. Apalagi orang tua aku juga udah tua. Mereka udah susah untuk bekerja. Tapi sebenarnya aku juga sedih kalau untuk harus seperti ini terus. Aku merasa aku nggak nyaman, aku nggak bebas. Aku selalu dituntut sama Intan sama David. Kalau aku nggak mau nurutin apa kata mereka berdua, yang ada aku nggak bakalan dibayar. Aku nggak bakalan mendapatkan uang untuk aku menghidupi keluargaku. Tapi suatu saat nanti aku pasti akan meninggalkan pekerjaan ini. Nanti kalau uangku udah terkumpul banyak, aku akan mencari pekerjaan lain yang jauh lebih baik daripada ini. Karena aku juga gak mau orang-orang memandang aku buruk hanya karena pekerjaanku yang seperti ini. Tapi untungnya dari awal aku udah buat komitmen dan janji sama mereka berdua, kalau untuk selama aku bekerja sama mereka, aku gak mau ada hal-hal berlebihan yang merugikan aku. Karena kan selama ini aku terima tawaran dari mereka karena itu hanya sebatas wajar. Aku hanya menjadi pacar bayaran dari orang-orang. Meskipun aku juga harus berdandan dan bergaya seperti perempuan-perempuan seperti yang gak pernah aku bayangkan. Tapi aku juga gak bisa menuntut diriku untuk tidak menjalankan pekerjaan ini, karena ini adalah satu-satunya jalan. Mungkin nanti aku juga akan mencari pasangan yang menerima aku apa adanya, yang mencintai aku dengan tulus dan menerima masa laluku. Tapi sudahlah, kalau aku terus-terus berandai-andai tentang kehidupanku di masa depan nanti, yang sekarang aja aku belum bisa menyelesaikan. Aku masih terus-terusan harus ambil job dari Intan dan David. Ya udah, sekarang aku nggak boleh banyak pikiran karena hari ini aku juga harus bertemu sama klien. Ya mudah-mudahan klien kali ini nggak mengenali aku, karena setiap harinya, setiap aku menerima salah satu klien, aku selalu berharap bahwa orang itu nggak mengenali aku. Tapi kali ini, mudah-mudahan kita nggak saling kenal dan aku bisa menjalankan tugas aku dengan baik. Tapi ini kemana sih mereka? Atau jangan-jangan mereka masih sibuk dengan urusannya kali? Kebiasaan kan, mesti aja aku selalu datang duluan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting nanti aku bisa bayar kontrakan, karena uang hari ini semuanya aku harus kasih sama ibu untuk bayar kontrakan. Ya udah, ini dia. Kamu udah dari tadi, Sinta? Aku udah dari tadi, dan aku juga udah tahu kehadiran kamu kesini dan kamu menyuruh aku datang ke sini pasti ada klien kan? Ya, bagus lah kalau kamu tahu. Berarti aku gak usah jelasin banyak lebar. Oh ya, gimana kemarin pengalamannya? Seru atau dapat uang tip yang banyak atau gimana? Hah? Kamu kan tahu sendiri, aku melaksanakan pekerjaan ini itu karena aku ingin memperbaiki ekonomi keluarga aku. Kalau aku kaya mah aku nggak akan mau kerja seperti ini. Kamu tuh lucu ya, Sinta ya. Hah? Di luaran sana, kalau anak orang kaya ya gak bakalan seperti kamu, tau nggak? Hah? Orang yang terjerumus dalam dunia malam itu orang yang kekurangan uang, tau nggak? Dan ya banyak alasan yang dipakai untuk menutupi aibnya. Seperti kamu ini.
kekurangan uang, pengen menunjang ekonomi orang tua, pengen itulah adik sakit lah. Hah? Udahlah, kamu jangan terlalu banyak omong sama aku. Tahu nggak? Hah? Aku udah terlalu sering dengar alasan seperti itu. Yang aku mau sekarang kamu itu, ya, kinerja kamu yang harus bagus. Kamu harus memuaskan, ya, klien aku. Tahu nggak? Sekarang gini deh, dari semua klien yang udah pernah aku ambil, ada klien yang komplain sama kamu, enggak kan? Jadi aku udah melaksanakan tugas aku dengan baik ya. Tapi meskipun kamu itu udah membantu aku, Intan juga udah membawa aku ke dunia ini untuk membantu ekonomi aku, tapi komitmen aku di awal masih tetap. Meskipun aku menerima banyak klien, tetap saja aku nggak mau berlebihan. Aku hanya sekedar menemani. Aku meluangkan waktu aku untuk orang tersebut tanpa adanya hal-hal negatif yang aku nggak mau. Kamu masih ingat kan? Kamu jangan munafik deh jadi perempuan. Hah? Yang ada di pikiran kamu sekarang uang, tahu nggak? Dan kamu rela melakukan apa aja. Ya, kemarin kamu emang aku buat tidak terlalu terjerumus terlalu dalam. Tapi karena sekarang aku butuh jasa kamu, ya, yang lebih dalam, kamu harus mau menemani klien aku ini, ya, dengan baik. Dan aku gak mau kamu cuma jadi pemandu karaoke, ya. Aku pengen lebih dari pemandu karaoke. Bentar, maksud kamu klien hari ini meminta hal yang lebih? Enggak, aku nggak mungkin melakukan hal itu. Kalau memang itu kamu paksa, aku nggak akan mau. Jadi kamu tahu sendiri kan, aku berpegang teguh dengan komitmen aku dari awal. Kamu gak akan mau? Hah? Silakan kamu menolak segera mungkin. Tapi ya, rahasia kamu udah ada di tangan aku. Dan orang tua kamu gak tahu tentang pekerjaan kamu selama ini. Kalau aku bongkar di depan orang tua kamu, kamu pasti bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan orang tua kamu. Oke, cukup. Aku minta sama kamu untuk tetap simpan rahasia ini. Karena aku juga nggak mau orang tua aku malah jatuh sakit kepikiran karena pekerjaan yang aku jalani saat ini. Jadi, oke, aku akan terima semuanya. Tapi dengan satu syarat, kalau nanti aku bisa mempengaruhi orang tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh kepada aku, apakah mungkin aku bisa menjalankannya dengan tanpa melakukan hal itu? Kalau kamu sampai macam-macam dan klien aku itu mengadu yang enggak dan tidak puas dengan kinerja kamu, aku bakal berlaku kasar sama kamu dan orang tua kamu, ya. Kamu jangan macam-macam sama aku, ya. Selama ini aku masih baik sama kamu. Tapi untuk saat ini, kalau kamu itu macam-macam dan tidak melayani klien ini dengan puas, ya siap-siap aja. Mungkin orang tua kamu cuma tinggal nama doang, ya. Karena melihat anaknya tidak karuan. Oke, terserah apa kata kamu. Yang penting aku akan menjalankan tugas aku dengan baik. Jadi kamu pasrahkan semuanya sama aku, kamu percayakan semuanya sama aku. Jadi biar aku yang ngatur semuanya, aku yang akan ngomong dengan klien tersebut. Jadi sekarang tugas aku harus ngapain dan di mana? Terserah kamu ngapain. Yang penting kamu harus dapat uang banyak. Dan perlu kamu ketahui juga, gak cuma sekarang, ya. Aku pakai jasa kamu. Kamu bakal seperti ini seterusnya. Dan kamu adalah pundi-pundi uang aku, ya. Kamu yang bakal mendapatkan uang yang banyak. Dan aku bakal menikmati itu. Soal itu aku udah omongin kok sama Intan. Kalau seandainya suatu saat nanti aku sudah tidak ingin berada di dunia seperti ini, dan aku akan keluar dengan baik-baik. Kamu pikir aku bakal merelakan kamu pergi begitu saja? Ya. Tapi itu udah janji aku sama Intan. Terserah kamu janji apa sama Intan.
Ya, yang terpenting aku gak bisa melepaskan kamu begitu saja. Ya, Kamu itu lebih Karena- egois daripada Intan, tahu nggak sih? terserah kamu mau apa. Ya, yang berada di otak aku sekarang itu uang, uang dan uang. Oke lah. Perlu kamu tahu itu. Sekarang mendingan kamu ikut aku aja ya, karena Intan sudah di sebelah sana. Cepetan. Kemana ya? Padahal aku udah bilang lokasi. Malah panas banget lagi. Saya mana orang yang bakal pakai jasa Sinta? Udah di sini. Bentar lagi kesini kok. Yakin? Yakin. Oh ya, gimana? Sinta udah siap kan? Intan, aku udah siap. Aku udah tahu kalau kalian menyuruh aku datang ke sini karena ada klien yang ingin minta aku kan. Tapi tadi aku udah omongin kok sama si David ini kalau komitmen aku tetap di awal. Aku nggak mau hal yang berlebihan diperlakukan sama aku oleh klien-klien. Tapi emangnya kamu nggak mau punya duit banyak gitu? aku melakukan hal ini memang karena aku emang butuh uang banyak. Tapi aku juga udah berkomitmen kan sama kamu, dan kamu juga udah menyetujui itu. Jadi untuk sekarang, kalau memang orang tersebut minta sama kamu untuk ya melakukan yang hal berlebihan sama aku, sebisa mungkin aku akan ngomong sama klien tersebut kalau aku sudah membuat komitmen sama kamu. Jadi biar itu jadi urusan aku aja, kamu nggak perlu pikirin soal itu. Yang terpenting kan aku bekerja dengan baik dan klien-klien tersebut suka sama kerja aku. Sama merengek-rengek seperti itu ya. Aku gak bakalan kasihan sama kamu. Dan perlu kamu tahu juga, kalau sampai kamu sekongkol sama Sinta ya, kamu tuh sendiri apa ya bakal aku lakukan sama kamu. Ya udah urusan itu belakangan aja ya. Udah sekarang orangnya kemana sih? Aku juga bentar lagi ada acara nih, jadi aku nggak bisa lama-lama. Kita harus ketemu sama orangnya sekarang. Kamu ini siapa ngomong seperti itu? Hah? Iya, ya sebenarnya aku juga lagi ada acara nanti. Jadi makanya aku menyetujui permintaan kamu untuk jam segini. Di sini yang butuh uang itu kamu, tahu nggak? Hah? Kalau sampai klien itu pergi gara-gara sikap kamu seperti ini, ya? Oke. Sekarang kliennya mana? Orang itu mana? Udahlah, tunggu sebentar aja. Kamu terlalu banyak ngomong dari tadi. Sini. Telepon. Iya, sabar. Tuh. Kemana sih? Kenapa? Gak aktif? Apa kamu main-main sama aku? Hah? Enggak, Apa ini cuma akal bulus kamu? Aku nggak main-main kok. Hah? Kalau sampai kamu nipu aku, ya, orang pertama yang harus aku ajar itu kamu, tahu nggak? Udah dong. Kamu tuh pacar aku, ya. Ini kenapa malah kalian berantem sih? Di sini yang mau bekerja juga aku kan. Nanti uang itu juga akan dipegang sama kalian. Jadi udah dong, cukup, nggak perlu berantem. Kamu juga yang dipikirin cuma uang. Terlaluan ya kamu ya, gak mikirin kita. Ngapain aku harus mikirin kalian berdua? Ha? Kalian berdua itu cuma boneka, tahu nggak? Hah? Kamu itu cuma mesin ATM dalam hidup aku. Emang aku cinta sama kamu? Enggak. Oh, jadi dari awal kamu cuma mau mempermainkan perasaan aku? Emang iya? Hah? Aku mau cariin kamu supaya kamu tuh bisa aku peralah dan aku jadikan budak untuk mendapatkan uang. Nah, kamu sudah masuk dalam perangkap aku. Hah? Intan, orang kayak gini mau kamu anggap serius, ya meskipun dia baik ngasih pekerjaan yang seperti ini, tapi dia juga punya akal bulusnya sendiri, tahu nggak sih? Jadi kamu harus pinter-pinter deh, Intan, pilih laki-laki. Iya, bener sih kata kamu. Ya, lagian juga
aku kerja kayak gini juga terpaksa kok. Semua perempuan yang bekerja seperti ini udah pasti karena terpaksa, Intan. Karena mereka juga harus memenuhi ekonomi mereka. Tapi ya udahlah, ini juga udah jalan kita kan. Kita harus turutin apa yang dia mau. Udah, telepon lagi. Iya, Hah? bentar. Kapan masih bengong? Aduh, gimana sih? Duh, pasti bentar lagi dia kesini kok. Aku boleh ngomong nggak sama kamu? Mau apa lagi? Ya udah, Intan, kamu tinggal ngomong aja. Jadi klien bentar lagi yang mau ketemu sama Sinta itu teman aku, dan Sinta harus berhenti dari pekerjaan ini. Ya, Karena itu suruhan dari teman aku. harus berhenti dari pekerjaan ini. Memangnya orang tersebut siapa? Kenal sama aku atau siapa? Maksud kamu apa ngomong seperti ini? Hah? Iya. Iya. Apa kamu mau bikin aku marah? Hah? Iya, sebenarnya Dengan kamu ngomong seperti ini? aku nggak mau bikin kamu marah. Cuman ini juga aku lebih mikir ke Sinta karena sebelumnya Sinta nggak pernah ada di lingkungan seperti ini. Udahlah, kamu gak usah dengerin omongan siapapun, ya. Dan aku gak bakal biarin kalian berdua berhenti dari pekerjaan ini. Enggak, Intan. Kamu harus ngomong sama aku siapa orang itu. Siapa orang yang udah nyuruh kamu buat aku nggak berkecimpung lagi di dunia seperti ini. Kamu harus ngomong, Intan. Campur urusan orang lain. Ini dia. Dia. Kamu, Mas? Iya, sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Aku bukan bermaksud buat ngerendahin kamu, bukan. Jadi aku juga udah bilang sama Intan, aku bakalan bayar berapapun, tapi kamu jangan kerja beginian lagi. Memangnya kamu? Emang kamu siapa? Hah? Buat ngelarang Sinta kerja seperti ini? Hah? Bukan cuma Sinta, Intan juga, kasihan Mas. Dia itu pacar kamu, jangan kamu jual lah ke orang lain. Kamu gak usah ikut campur dengan urusan aku ya? Hah? Kamu berani bayar berapa buat pakai jasanya Sinta? Gini ya, Intan, kamu bisa cek rekening kamu. Aku tadi juga udah janji 10 juta kan, walaupun kamu bilang tarifnya cuma 2 juta. Cuman sesuai dengan perjanjian tadi, kamu gak usah ajakin Sinta buat jadi cewek bayaran lagi. Dan aku juga bakalan janji, aku bakalan ngasih kerjaan sama kamu. Ya mungkin kalau pacar kamu mungkin ya nyepelein aku gara-gara mungkin aku juga dikira aku gak punya apa-apa. Tapi Mas, kenapa aku? Kenapa aku yang... Ya kamu kan tahu sendiri, aku dari SMA juga udah suka sama kamu. Tapi setelah dengar kabar ternyata kamu kerja jadi cewek bayaran. Emang segitunya ya kita harus cari uang dengan cara seperti ini? Iya, tapi ini adalah jalan satu-satunya buat aku, Mas, untuk memperbaiki ekonomi keluarga aku. Gini deh, emang nggak ada ya cara yang lain buat kerja buat ngasilin uang? Gini deh, kamu boleh sekarang ngerendahin aku atau nyepelin aku. Kamu berhenti jadi cewek bayaran, kamu kerja di kantor aku. Dan kamu juga Intan. Dan kalau perlu juga kamu Mas, kamu jadi laki-laki harusnya ngelindungin dong buat pacar kamu, bukan malah ngejerumusin ke jalan yang salah. Gini ya, harga diri kamu itu harus dijaga. Ketika seorang wanita yang udah bareng sama kamu itu kamu manfaatkan cuman buat disuruh cari uang, di situ harga diri kamu bakalan turun, bakalan nggak punya harga diri, tahu nggak? Kamu jangan terlalu banyak ngomong, ya. Emang kamu siapa? Hah? Ngomong seperti itu seenak jidat kamu. Hah? Dia itu aset buat aku, tahu nggak? Dia tuh bisa menghasilkan 10 juta dalam semalam. Hah? Apa aku harus melepaskan begitu saja? Hah? Kalau kamu pengen mereka berdua itu berhenti, kamu harus bayar sama aku, tahu nggak? Oke, aku bakalan bayar kamu. Emang kamu minta berapa? Kalau kamu pengen mereka berdua berhenti, kamu harus bayar 200 juta untuk mengganti mereka berdua. Kamu pikir mereka barang yang seenaknya kamu bisa jual? Aku juga heran, kenapa di pikiran kamu bisa ada rencana buat bikin mereka kerja begituan? Hah? Apapun aku bakal lakukan untuk mendapatkan uang yang banyak. Hah? Kamu gak usah aku campur ya. Kalau kamu gak pengen
pakai jasa Sinta, mendingan kamu pergi. Aku udah bayar dan aku juga udah bikin perjanjian sama Intan. Sekarang gini deh Mas, kamu beneran mau terima aku untuk bekerja di kantor kamu? Iya. Punya pengalaman loh, aku nggak punya pengalaman kerja. Udahlah, itu jadi urusan aku. Yang terpenting aku sekarang minta tolong kamu berhenti jadi cewek bayaran. Dan kamu juga Intan. Udahlah, meskipun kamu gak pacaran sama laki-laki beginian, masih banyak kok teman di kantor aku yang bisa pacaran sama kamu, asalkan kamu mau berubah. Dan terutama kamu janganlah ngerusak harga diri kamu cuma demi uang. Ini kan juga karena demi keluarga aku. Iya, karena ekonomi kamu udah gak seperti dulu kan. Ya, tapi kan masih banyak cara yang lain. Kamu jangan ikutin laki-laki ini. Laki-laki ini memang kurang ajar nih sama aku. Asal sok-sokan deh ya. Kalau kamu bawa mereka berdua, kamu harus bayar dulu sama aku. Kamu udah ngomongannya juga gak enak sama aku. Sekarang kamu minta bayaran. Gini ya Mas, kok masih ada ya laki-laki seperti kamu yang rela ngejual pacarnya sendiri buat jadi cewek bayaran, buat kesenangan kamu sendiri. Harusnya kamu kalau pengen bikin pacar kamu bahagia, ya kamu kerja dong, bukan malah begini caranya manfaatin orang lain buat bikin kamu senang. Cari uang sekarang susah, tau nggak? Dengan begini aku bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Udah, sekarang aku udah memutuskan kalau memang kamu mau menerima aku kerja di kantor kamu, aku akan kerja di kantor kamu. Dan aku akan meninggalkan dunia seperti ini. Aku juga akan meninggalkan kamu, meskipun kamu udah bantu aku. Sin, dia tuh cuma bohongin kamu. Dan perlu kamu tahu, kamu masih punya utang sama aku. Aku tahu, utang aku emang banyak sama kamu. Tapi nanti aku akan berusaha, aku akan cicil semua utang-utang aku. Karena aku udah dapet pekerjaan yang jauh lebih baik. Dan enak aja ya. Untuk aku juga mau berhenti dari pekerjaan ini. Kamu berhenti juga? Ya, kamu udah siap dengan risiko itu? Kamu gak usah ngancam-ngancam deh. Aku juga bakalan bayar kok masalah hutang Sita. Dan kamu jangan pernah lagi buat ngemanfaatin. Bos, maaf bos, agak telat bos. Ini banyak bos. Oh iya. Main di sini. Sekarang Ternyata kamu di sini ya? Bung, bentar deh, kamu kok kenal Gung sama ini Gung? Enggak gini bos. Ini sering gini bang sama saya bos. Jadi beberapa bulan yang lalu saya nyari dia bos. Ya baru ketemu sekarang bos. Dia hilang bos. Dan juga mobil saya kebawa sama dia bos. Bung, jadi kamu sekarang udah nggak bisa kemana lagi. Bung. Ini kebetulan banget Gung. Emang hari apa sih itu emang kita nggak pernah tahu ya. Kamu tahu nggak? Apa bos? Dia juga udah ngejual pacarnya Gung. Dia manfaatin wanita yang lagi deket sama dia buat jadi cewek bayaran Gung. Dan ternyata dia masih punya hutang sama kamu. Jadi kamu udah sering nipu ya sama orang ya? Bung. Udahlah, bentar lagi kita bawa aja ke kantor polisi. Baik bos. Jadi kalian berdua sekarang udah gak usah khawatir. Karena dia juga terjadi kasus yang lain. Jadi biar diurusin aja sama kantor polisi. Dan kalau perlu, aku juga bakalan bikin laporan tentang kejahatan kamu, tahu nggak? Tapi utangnya aku Udah deh. bakal bayar, Gong. Kamu kalau mau bayar, ngapain kamu kabur, ha? Ya, Gong. Ya aku gak kabur. Udah deh, kamu gak usah banyak alasan. Sekarang kamu udah ketangkep di sini, ntar lagi biar aku bawa ke kantor polisi. Sekarang kamu diem ya. Aku gak butuh denger omongannya kamu lagi. Kamu sekarang diem, Gung. Kamu pegang, takutnya dia kabur, Gung. Mas, tapi kamu jamin dia nggak akan? Dia gak bakalan macam-macam karena bentar lagi dia bakalan di penjara kok. Dan buat kamu, aku juga mau minta tolong sama kamu. Kamu kan udah tahu sendiri, aku dari SMA juga suka sama kamu. Tapi kenapa kamu selalu ngehindar? Apa mungkin karena dulu aku jadi orang gak punya? Bukan karena itu, karena aku merasa diri aku nggak pantas aja sama teman-teman. Karena kan ekonomi aku juga rusak saat aku juga di bangku SMA. Sekarang kamu gak usah khawatir lagi. Sekarang udah ada aku dan aku minta tolong sama kamu, Intan. Kamu juga bakalan aku kasih kerjaan. Tapi dengan satu syarat, kalau sampai kamu ngajakin Sinta ke hal-hal yang gak bener lagi, aku gak bakalan ngebantuin kamu lagi. Iya, makasih. Sekarang aku juga mau bilang sama kalian berdua, boleh ekonomi kita turun, boleh kita udah gak punya apa-apa, tapi jangan sampai ngejual harga diri kita cuma demi uang. Uang bisa kita cari, tapi kalau harga diri, pasti orang tua kamu juga bakalan malu dan bakalan kecewa dan bakalan marah banget sama kalian berdua seandainya mereka tahu kerjaan kalian berdua jadi cewek bayaran begini. Ya kamu juga benar sih, apalagi juga kita perempuan dan kita nantinya juga akan memiliki pasangan. Kita juga masih takut pasangan kita nanti nggak menerima masalah. Kamu gak usah khawatir, terutama sama kamu. Aku juga bakalan nikahin kamu setelah ini.
Ya kalau misalkan kamu berkenan, ya tapi kalau misalkan kamu gak mau ya udah terserah kamu. Tapi masa lalu aku seperti ini kamu. Ya udahlah, gak apa-apa. Aku juga gak mikir tentang masalah kamu seperti apa. Kamu juga kan gak tahu tentang masa lalu aku seperti apa. Jadi sekarang kita bisa saling nerima apa adanya. Dan sekarang aku tinggal ngasih pelajaran aja sama laki-laki ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya karena kamu adalah penyelamat hidup kita. Selama ini kita juga udah berusaha untuk pergi dari kehidupan seperti ini, tapi mungkin kita berpikir bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk kita. Sekarang kamu gak perlu bilang makasih lagi sama aku, karena ini udah jadi kewajiban aku buat nolong orang yang membutuhkan bantuan aku. Dan sekarang buat kamu juga harus nerima balasan apa yang udah kamu perbuat. Pertama, kamu udah nipu anak buah aku. Yang kedua, kamu udah manfaatin orang yang selama ini aku cari dan udah aku harapkan buat jadi calon istrinya aku. Ternyata kamu udah ngerusak dia. Aku gak bakalan biarin kamu hidup tenang setelah ini. Kita lihat aja nanti. Gung, kamu bawa aja kantor polisi, Gung. Ntar aku nyusul ke sana, Gung. Intan, tolongin aku dong. Intan. Jadi kamu sekarang tenang aja deh. Kamu sekarang gak usah khawatir. Jadi aku sekarang minta tolong sama kamu. Kamu pulang ke rumah dan ya Intan, aku minta tolong kamu ajakin Sita buat pergi ke kantor aku. Jadi kantor aku deket tempat kita ketemu tadi. Kalian pulang, kalian pamitan sama orang tuanya buat kerja sama aku. Bilang aja kalau misalkan kalian berdua udah dapat kerja di kantoran dan posisi jabatannya juga tinggi dan gajinya juga lumayan tinggi. Sekali lagi, aku mau ngucapin terima kasih banyak Mas sama kamu karena kamu udah menyelamatkan hidup kita juga. Nah, udah. Nanti sekarang kamu bareng sama Intan pulang dulu ganti baju. Setelah itu langsung ke kantor. Ya udah yuk. Yuk. Kita duluan ya Mas. Udah, kalian bawa motor ya? Kasihan banget ya mereka. Seandainya aku gak tolongin mereka, mungkin mereka bakalan tetap kerja di seperti ini. Apalagi Sinta, aku gak nyangka banget Sinta bisa kerja jadi cewek bayaran begini. Ya udahlah, karena masalah ini juga udah beres. Aku harus nyusulin si Agung buat ke kantor polisi buat ngurusin masalah si laki-laki tadi. Dan setelah itu aku balik kantor dan aku kasih kerjaan sama Sinta sama Intan juga. Ya udah.